Oke, yang kita bahas pada modul kali ini, walaupun di hari libur mungkin ada yang masuk ya, hari Sabtu. Kita tetap semangat, kita akan membahas modul 1.3, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, atau di sini untuk menguatkan pemahaman. Seperti biasanya, untuk kesepakatan kita bersama, di sini kita selalu menyalakan kamera, terus juga untuk mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, nanti bila mana ada mau izin ke belakang, mungkin ada kesibukan yang lain, silakan. Terus juga klik raise hand sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar. Semoga sudah tidak ada gangguan-gangguan teknis seperti yang kemarin gitu. Oke, mungkin ada yang mau kita bahas terkaitan dengan kesepakatan bersama. Aman ya? Oke. Aman Kak Febi. Oke, alhamdulillah kalau aman. Masuk ke tujuan dalam proses pembelajaran ini. Kak Febi, mohon izin. Gimana? Oh ya. Yang Gimana, pertama, yang perlu disepakati usulan dari seperti yang saya sampaikan kemarin, kita mau sampai jam berapa untuk Kak Febi di Zoom meeting ini? Sebentar Kak. Ada suara ini sebentar. Oke. Gimana Kak? Ya. Kita mau sampai jam berapa Kak Febi untuk Zoom meeting ini untuk materi kita? Kita 90 menit 2 JP, jadi 1 JP-nya 45 menit. Oke, 90 menit ya. Oke. Terus yang kedua, mungkin kawan-kawan ada masukan yang bagaimana? Ada kesepakatan yang lain? Oke, saya pikir itu aja Kak Febi. Mungkin nanti sambil jalan kita berproses. Terima kasih. Oke. Siap, sama-sama. Jadi kita coba sesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Lanjut saja. Di sini kita terkait dengan tujuan. Kakak-kakak diharapkan di sini yang pertama mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kakak-kakak yang sudah mengikuti guru penggerak ini pasti sudah mempelajari materi ini terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya, berkaitan dengan perkembangan motoriknya juga, terus secara emosionalnya, secara mental, sosial. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Seperti itu yang menjadi tujuan pada kita atau pembelajaran di modul 1.3 ini. Oke. Terkait dengan agenda kegiatan, di sini 5 menit tadi terkait dengan pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, terus 30 menit itu kita terkait dengan aktivitas, nanti kita akan belajar terkait dengan role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus yang ke-15 menit selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Terus yang ke-10 berikutnya itu aktivitas 2, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama.
Oke, itu terkait dengan agenda kita. Selanjutnya di sini terkait dengan ada pertanyaan buat kakak-kakak, karena di sini kakak-kakak sudah membaca modul di LMS kemarin ya, sudah belajar membaca modul bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Menurut kakak-kakak dari pertanyaan ini, ada yang mau menjawab terkait dengan pertanyaan pertama? Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Silakan. Dua dari kakak-kakak untuk menjawab. Kak Prahas. Oke, mungkin ini Kak Febi, berpusat pada peserta didik itu siswanya aktif, terlibat langsung dalam pembelajaran, mereka interaksinya guru sebagai fasilitator. Gitu. Oke. Mungkin Jadi itu dulu Kak Febi. siswa aktif, siswa berperan guru sebagai fasilitator. Yang kedua tadi poinnya apa tadi Kak Prahas? Selain aktif, si peserta didik tadi? Terlibat, siswa terlibat. Oke, terlibat. Nah, di sini ada maksud dari aktif dan terlibat ini seperti apa? Sebenarnya kalau si peserta didik ini ikut dalam proses pembelajaran pun sebenarnya dia juga terlibat kan? Nah, terlibatnya seperti apa nih yang harus kita pahami? Keterlibatan peserta didik itu sampai di mana gitu? Ayo, pendapat dari kakak-kakak. Izin menambahkan Kak, Silahkan, mungkin Kak Kurniawan. yang dimaksud terlibat itu siswa yang memang memiliki pemahaman yang lebih dari siswa lain itu bisa membantu gurunya untuk memberikan pembelajaran ke siswa yang belum memiliki pemahaman atau biasa disebut dengan menjadi role modelnya ya, dan bisa mengajarkan kawan-kawan yang lainnya. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke. Mungkin ada satu lagi yang mau berpendapat, Kak Muhtarom. Terima kasih Kak Febi. Ini mencoba untuk menambahkan tentang pertanyaan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau menurut saya itu pembelajaran kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode yang kita ajarkan itu tidak disamakan dalam satu kelas, tetapi kita melihat apa sih kebutuhan atau yang bisa diterima oleh siswa peserta didik. Salah satu contohnya begini, ada anak yang senang dengan melihat gambar, nah, bahwa bisa menendang bola. Ya, menendang bola itu ada anak yang dengan melihat gambar menendang, maka dia akan senang, akan tertarik. Nah, kemudian ada yang siswa itu senangnya membaca atau literasi membaca apa itu menendang bola. Nah, maka dalam pembelajarannya kita akan tidak menyamakan dalam satu kelas itu, tapi pembelajaran kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Itu sekedar tambahan Kak Febi. Oke, jadi tambahan dari Kak Muhtarom itu terkait dengan kebutuhan dari peserta didiknya ya Kak ya? Melihat dari kebutuhan peserta didik. Oke, kita keep sampai di sini dulu ya. Kita menjawab pertanyaan selanjutnya. Tapi ini yang nanti menjadi poin atau akan terjawab di slide-slide berikutnya. Oh, maksudnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa? Apakah hanya aktif? Maksudnya aktif itu seperti apa Kak? Hanya aktif mengikuti saja, dia mengikuti dalam proses pembelajaran, ya kan? Atau memberikan sebuah peran dan lain sebagainya. Nah, nanti maksud dari berpusat pada peserta didik itu seperti apa? Oke. Menurut kakak-kakak ini pertanyaan yang kedua. Apa yang menandakannya terkait dengan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik. Sudah mulai kelihatan ini ada bahwa pembelajaran ini sudah berpusat pada peserta didik, itu ditandakan seperti apa, Pak? Menurut kakak-kakak? Silakan. Kira-kira, Kak Prahas? Baik, menurut saya bisa terlibat. Tadi saya menyampaikan terlibat ya Kak Febi ya di pertama tadi. Jadi terlibat dalam hal siswa itu pengambilan keputusan di dalam saat interaksi pembelajaran itu lebih kepada siswa. Karena gini perbedaannya kalau misalnya kita mengajar mungkin menggunakan gaya komando, itu kan pengambilan keputusannya habis ini gerakannya apa, habis ini gerakannya apa, itu guru. Itu, yang mungkin bisa dikatakan pembelajaran yang kurang berpusat pada peserta didik. Memang terlibat, siswa mengikuti, tetapi gerakan berikutnya apa, sudah harus, hanya mengikuti guru. Tapi kalau yang berpusat pada peserta didik yang dimaksud di sini, terlibatnya bahkan kita memberi ruang kepada peserta didik itu untuk bisa menentukan, gerakan apa atau keputusan apa yang akan dilakukan, seperti itu. Jadi Mungkin. mungkin tidak hanya sebatas gerakan apa, mungkin lebih ke pembelajaran apa yang mau dilakukan. Selama sepak bola nih, Bisa. ya kan? Sepak bola ini mau seperti apa nih dalam proses pembelajarannya gitu ya. Betul betul. Terutama yang mau diambil di passing mau seperti apa, seperti itu. Melibatkan peserta didik seperti itu ya Kak Prahas ya. Betul, penentuannya melibatkan keputusan dari peserta didik. Melibatkan atau masukan dari peserta didik. Oke, mungkin satu lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lihat nih ada gambar. Ini contoh. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak? Nah, ini kita suruh membayangkan, ya, apakah seperti ini atau gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, ini kakak-kakak untuk membayangkan sejenak. Oke. Nah, dari Kak, saya pengen satu aja pengalaman. Kak Meta. Nah, dari gambar ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kak Meta ini? Kalau untuk gambar yang pertama ya Pak, ya Kak, saat ini saya lebih suka untuk suara langsung, karena biasanya kalau guru PJOK memang suaranya lebih besar ya Kak, maksudnya lebih bisa untuk teriak-teriak. Jadi kalau saya lebih suka ke suara langsung, bahkan kadang saya lupa untuk membawa peluit, jadi saya lebih ke suara, karena lebih kalau suara itu lebih dekat kepada anak-anak. Jadi kalau menggunakan peluit kadang kita memang agak jauh, jadi pendekatan emosionalnya itu kepada anak jauh lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan peluit menurut saya. Menurut saya seperti itu. Untuk sedangkan untuk gambar yang kedua, saya bukan tipe guru yang anak harus bisa gerakan apa yang harus saya ajarkan. Tetapi saya lebih mengedepankan mereka bergerak dan walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan, setidaknya mereka sudah berusaha untuk melakukan apa yang memang diajarkan pada materi itu. Seperti itu Kak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Meta. Jadi ini hanya ilustrasi untuk membayangkan apa contoh yang Kak Meta lakukan saat melakukan proses pembelajaran ya. Jadi kalau Kak Meta ini lebih banyak menggunakan suara, bahkan dia kadang-kadang tidak memakai peluit. Nah, ini mungkin juga kebiasaan ini mungkin beda dengan kakak-kakak yang lain. Nah, ini nanti coba seperti apa idealnya dalam proses pembelajaran. Oke.
Kecil suaranya. Sedikit saya pengen share sebentar. Ini terkait dengan apa kata pakar. Bun, kok malahnya nih Bun? Bun. Iya. Di mute dulu, Bu. Iki ditok nih ya. Tok nih iki. Serius. Makan nih. Lanjut Akbar. Ada. Aja. Bentar. Kalau di tempat kakak ada nggak untuk yang pakar ini? Modulnya nggak ada, Kak. SCL ya, Kak? Iya. Sebentar, saya mau share video. Ada ini sebentar. Oh. Sudah bisa didengar belum kakak-kakak? Belum. Belum, Kak. Belum ya? Oke. Sudah belum? Belum. Belum, Kak. Oke. Kalau belum, Sudah ada gambarnya tapi tidak ada suaranya. tidak ada suaranya ya? Belum, Kak. Oke. Bagikan layarnya mungkin keseluruhan, Kak? Sudah keseluruhan, cuman belum saya setting untuk audionya. Nanti videonya saya share aja. Ini hanya terkait dengan pakar yang akan terkait dengan SCL atau Student Center Learning. Ya, nanti saya share ke kakak-kakak untuk videonya. Oke. Masuk ke aktivitas 1, nanti takutnya waktunya malah makin molor. Di aktivitas 1 ini, kakak-kakak akan melakukan aktivitas role play. Nanti contohnya seperti ini. Oke. Jadi aktivitas role play dalam pembelajaran ini tujuannya atau capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental. Jadi nanti ada contoh gerakannya. Terus tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Terus peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Terus di sini juga kakak-kakak untuk melakukan sebuah asesmen atau penilaian, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Terus poin kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Terus aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Oke. Di sini untuk langkah-langkah aktivitasnya,
nanti saya membagi peserta secara berpasangan, nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, terus fasilitator menampilkan pilihan gerakan, nanti ada dalam gambar. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai, terus sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik, terus denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Terus nanti catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet, nanti saya akan mencatat saja. Terus lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Yang satu mempraktekkan yang lain, mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai contoh video. Terus peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke ya. Jadi ini nanti yang akan ditulis. Kakak-kakak di sini silakan dicatat siapa dengan siapanya ya. Kak Prahas dengan Kak Joko. Kak Prahas nomor 1. Kak Joko nomor 2, Kak Asa dengan Kak Supeno, Kak Asa nomor 3, Kak Supeno nomor 4 ya. Terus Kak Kurniawan dengan Kak Bambang, Kak Kurniawan nomor 5, Kak Bambang nomor 6, nanti Kak Zulhia dengan Kak Nuni. Ya, Kak Zul nomor 7, Kak Nuni nomor 8. Terus selanjutnya ini Kak Muhtarom ada hadir? Kak Muhtarom dengan Kak Ahyana, nanti Kak Muhtarom nomor 9, Kak Ahyana nomor 10, terus Kak Bisri nomor 11, Kak Yuda nomor 12, nanti gabung dengan nomor 13 Kak Habib. Oke ya, itu pasangannya ganjil dan genap. Oke. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kak, belum dapat Kak. Siapa? Kak Ang. Oh, Kak Ang dengan Kak Yuda yang terakhir berarti. Ke Kak Habib. Kak Habib ya, Kak Habib apa Kak Yuda ini? Kak Habib nomor 13, Kak Ang nomor 14. Oke ya? Oke. Meta belum, Kak. Gimana? Meta belum. Oke, Kak Meta nomor 15. Nanti gabung dengan Kak Ang dan Kak Habib. Oke, selanjutnya di sini pilih nomor gerakan. Silakan dipikirkan terlebih dahulu. Pilih nomor gerakan yang paling Bapak, Ibu atau kakak-kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak-kakak. Nah, ini yang mau dipilih apa nih? Apakah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk? Atau jumping jack? Atau yang nomor 3 itu pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Oke ya. Sudah paham? Sampai di sini? Sudah. Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah paham, silahkan siap-siap terlebih dahulu untuk menghitung denyut nadi. Saya hitung dari sini. Cari denyut nadinya mau ambil di mana? Sudah bisa kan mencari denyut nadinya? Kalau kita gagal ini waktu kuliah ini kemarin. Siap ya? Waktunya dari saya ya. Sudah, stop one. Oke. Sudah siap semua? Kita 10 detik nanti dikalikan 6. Siap? Mulai.
Stop. Oke. Dihitung, dicatat dulu. Ada catatan di sampingnya? Berapa? 18 kali 6. Kalikan 6 ya. Coba di sini saya tulis dulu. Ada Kak Supeno. Ada Kak Prahas. Saya stop dulu. Share. 11, Pak. Stop dulu ya. Yang di link tadi SID role play tadi masih nama orang lain Kak? Apa diganti nama kita Kak? Ini saya pakai yang ini aja karena Baru ya? ternyata banyak yang pakai, jadi Oke. berbenturan dengan yang lain. Saya buat sendiri. Kak Supeno, Kak Prahas, Kak Aang, Kak Oh tadi Nuni, ya. Kak Muhtarom, Kak Ahyana, Kak Meta, Kak siapa lagi? Kak Habib, Kak Yuda, Kak Bisri. Hah? Yang belum? Kurniawan, Kak. Kak Kurniawan, Asa, Kak. Kak Asa, terus Bambang, Pak. Kak Bambang, Jul, Pak. Kak Zul, siapa lagi? Kak Oke. Joko. Kak Joko. Oke. Di sini Kak Supeno gerakannya apa? Nomor berapa? Halo, Kak Supeno? Kak Prahas? Wah Kak, Gerakan jumping nomor, jack, jumping jack. Nah, jenuh-nyadunya dalam 1 menit berapa? Oh ini sudah melakukan jumping jacknya Kak berarti? Belum. Saya Oh tadi barusan, nadinya ya dulu. yang awal 11 jadi 66. 66, oke. Kak Aang? 18 kali 6, 108. 108. Gerakannya nomor berapa, Kak? Jumping jack, Kak, 2. Nomor 2, oke. Kak Nuni? Kak Nuni? Halo? Kak Nuni belum respon. Kak Muhtarom? 18, Supeno. Oh, Kak Supeno 18 kali 6, Kak. Ya, Kali 6 berapa? 18 kalikan 6, 60, 48, 108. Oh, 108. Oh, sama kayak Kak ini. No, gerakannya nomor berapa, Kak? Saya mau lari di tempat aja dah. Nomor 3 ya lari tempat tadi ya. Nomor 3, oke. Kak Ahyana? 90, Kak. 90? Iya. Oke, 90. Nomor 3. Nomor 3. Kak Meta? 102, Kak. 102. Gerakannya nomor berapa? Loncat di tempat, nomor 5. Nomor 5. Oke. Kak Habib? Belum. Kak Yuda? Kak Bisri? Kak Kurniawan? Ini Kak, nomor loncat di tempat nomor 5. Cek. Denyut nadinya 90. 90. Oke. Kak Yuda? Kak Bambang? Kak Asa? Cek. Kak, Saya saya nomor 2, Kak. gerakan nomor 3.
Oke, gerakan nomor 3. 90. 90. Kak Asa gimana? Kak Asa? Nomor 2, 90, Kak. Nomor 2, 90. Oke. Kak Bambang? 90. Gerakan nomor 3, Kak. Denyut nadi 72. 72. Oke. Kak Zul? Nomor 2, Kak. Denyut Kak, nadi Kak Zul nomor 2. Denyut nadinya? 84. 84. Kak Joko? Nomor 3, denyut nadi 84, Kak. 84 juga. Oke. Oke. Selanjutnya di sini kakak-kakak yang mempraktekkan sekarang tadi sama pasangannya ya. Sama pasangannya ya. Tadi ingat kan pasangannya? Kalau lupa berarti ada kesalahan kakak-kakak. Dan tadi udah saya sampaikan. Tadi sama pasangannya nomor berapa? Saya tadi lupa pasangannya. Ada gangguan, jadi pindah tempat tadi. Tadi kayak Coba. Nama sama saya. Kak Zul ya? Iya, nama saya, Kak. Kalau nggak diulang lagi aja, Kak. Kak Nuni sama saya, Kak Nuni. Tadi Oh iya, Kak Kak Zul, Zul. benar Kak Zul. Oke, siap ya. Ini akan melakukan sebuah aktivitas. Sebentar. Jadi setelah nanti, tadi sudah dihitung berapa berapa denyut nadi awal. Nanti melakukannya mau 1 menit atau 2 menit? 1. 1, Kak. 1. Oke, kalau 1 jam. sekarang melakukannya 1 menit, waktunya dari saya. Yang melakukan yang ganjil terlebih dahulu. Yang genap melihat, yang genap nih pasangannya yang genap itu melihat gerakan pasangannya yang ganjil. Itu ya. Paham ya? Oke, siap. Siap-siap, ini gerakannya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang ganjil siap-siap terlebih dahulu. Waktunya dari saya. Siap. Mulai. Oke, silakan. Dalam 1 menit melakukan gerakan apa yang sudah dipilih. Oke, baru 12 detik. 1 menit ya, Kak ya. Kak Pras nggak kelihatan. Kalau bisa kelihatan, Kak, jangan sampai nggak kelihatan. Biar kakak yang satunya bisa melihat. Kakak yang satunya tugasnya melihat pasangannya. 30 detik. 45 detik. 50 detik. Oke, stop. Setelah itu cari denyut nadinya kakak-kakak. Cari denyut nadinya. Cari denyut nadinya habis melakukan. Yang habis melakukan cari. Siap, dihitung. 1, 2, 3. Gitu. Stop. Stop. Kalikan 6. Kalikan 6. Setelah dikali 6, diingat ya berapa jumlahnya ya. Diingat dulu berapa jumlahnya. Oke. Yang habis melakukan dihitung tadi denyut nadinya kalikan 6. Diingat berapa jumlah denyut nadinya. Oke ya. Yang selanjutnya sekarang yang kelompok genap melakukan. Yang kelompok genap melakukan. Siap? 1 menit kita mulai. Gerakannya bisa dilihat oleh pasangannya. Silakan. Sudah dimulai, silakan. Sudah dimulai. Sudah dimulai.
dalam 1 menit. Oke, terus. Kak Joko, kepalanya nggak kelihatan. Oke, 35 detik. 40 detik. 20 detik lagi. 15 detik. 10 detik lagi. Stop. Silakan cari denyut nadinya dulu. Cari denyut nadinya. Sudah ketemu? Siap. Mulai. Mulai dihitung. Stop. Oke. Sebentar. Pak Peno. Kak Supeno 120. 120. 120. Kak Prahas di mute 120. 120 kali 6. Oke. Kak Aang. Kak Aang, mana Kak Aang? Belum ada. Kak Ahyana berapa? 150. Yo. Banyak. 150. Oke. Kak Meta 156. 156. Oke. Kak Yuda 130. 130. Oke. Kak Kurniawan 132. 132. Oke. Kak Asa 150, Kak. 150. Kak Asa jangan-jangan long run ini. Kak, tadi Aang, Kak. Keluar, Kak, tadi, Kak. Kak Aang berapa? 168. 168. Oke. Iya, Kak. Nuni, Kak. Kak Nuni. Ya, tadi gerakan nomor 1. Gerakan nomor 1. Ya. Denyut Denyut nadinya awal 96 tadi. Terus 138. 138. Oke. Kak Bambang 120, Kak. 120. Oke. Kak Zul Saya 17 kali 6, 102, Kak. 102. Oke. Kak Joko 120. 120. Oke. Saya pengen kakak-kakak bisa melihat data ini ya? Bisa ya? Dilihat data pasangannya. Dilihat data pasangannya. Oke ya? Dilihat data pasangannya. Oke, saya pengen dengan Kak Zul. Kak Zul pasangannya tadi dengan siapa, Kak Zul? Sama Kak Nuni. Sama Kak Nuni. Sekarang coba Kak Zul kasih umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya tadi. Sama melihat datanya Kak Nuni ini. Oke, seperti apa pendapatnya Kak Zul? Oke, itu denyut nadi akhirnya itu berapa, Kak? 138 ya? 138. 138. Gerakan satunya apa tadi? Gerakan pertama. Gerakannya apa yang jongkok tadi itu, jongkok berdiri tadi itu apa namanya itu? Oke. Gimana? Jadi kasih umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nuni. Oke, terima kasih Kak. Mohon izin Kak Nuni, Kak Febi. Kalau saya melihat tadi
untuk umpan baliknya gerakan sudah cukup bagus. Mungkin pada saat jongkok kurang ke bawah mungkin ya tadi, atau kayak mana saya Nggak ngeliatnya. kelihatan. Iya, ya itu. Jadi sebenarnya udah bagus. Kemudian untuk denyut nadi awal dan setelah denyut nadi latihan ini apa ya? Ini kategorinya cukup. Kalau menurut saya Kak, mohon maaf nanti diluruskan. Jadi menurut saya cukup karena denyut nadi setelah latihan ini 138 ya tergolong cukup, tapi kurang apa ya, kurang bagus gitu kalau menurut saya. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zul. Kak Nuni sekarang gantian balik ngasih umpan balik ke Kak Zul. Kak Zul ini kalau dilihat dari denyut nadi awal sampai tadi setelah melakukan kegiatan tadi ya, bugar ini kayaknya. Soalnya selisihnya nggak terlalu banyak. Tadi itu kan melakukan jumping jack ya. Sedangkan jumping jack itu kan ekstra gitu ya, Kak ya. Gerakannya kan membutuhkan energi dan detak jantungnya itu seharusnya meningkat. Mungkin kalau saya yang melakukan itu bisa lebih 150, Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih, Oke, Kak. terima kasih. Sekarang kita lihat datanya Kak Aang. Siapa yang pengen ngasih umpan balik? Atau pasangannya Kak Aang siapa? Meta sama Habib tadi Kak. Oke. Coba Kak Meta, mana Kak Meta? Kasih umpan balik terhadap gerakan maupun data nih dari Kak Aang. Untuk umpan balik dari gerakannya, yang pertama kalau menurut saya Kak, gerakannya sudah lumayan bagus untuk gerakannya. Hanya memang untuk kecepatan saat setelah melakukan gerakan, jadi itu menurut saya kurang cepat ya Kak kalau jumping jack. Itu terus untuk dari definisi denyut nadinya, kalau menurut saya karena mungkin kurang cepat, jadi untuk penambahan denyut nadinya itu kurang maksimal Kak. Jadi nggak maksimal juga di saat denyut nadinya dihitung setelah melakukan dan sebelum melakukan. Hanya itu saja sih Kak. Kalau untuk keseluruhannya dari semua gerakannya menurut saya sudah bagus. Oke, terima kasih Kak Meta. Gantian Kak Aang yang memberikan umpan balik kepada Kak Meta. Ya siap Kak. Kak Meta tadi ini kayak apa? Nomor 5 tadi apa Kak? Saya lupa tadi. Soalnya Lompat di tempat Kak. Oh iya, lebih tempat untuk perlakuannya sudah bagus Kak ya. Kemudian juga kan kalau untuk ini menjadi salah satu ini ya ukuran kita sebagai olahraga melihat kebugaran siswa ya. Di mana semakin tinggi catatan denyut nadi di awal dan setelah pada saat proses melakukan aktivitas, ini juga menjadi tolak ukur kebugaran jasmani. Ini untuk Kak Meta juga alhamdulillah sudah cukup bagus seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Aang. Jadi ini adalah contoh kegiatan Student Center Learning ya, atau SCL ya, dengan metode atau pendekatan role play. Jadi ini contoh seumpama melakukan berpasangan, ya kan? Tadi kan berpasangan nih. Setelah berpasangan melakukan gerakan, setelah melakukan gerakan, si peserta didik ini memberikan sebuah umpan balik, melakukan sebuah assessment juga, ya, penilaian terhadap pasangannya tadi. Jadi ini adalah salah satu contoh metode pendekatan role play. Nah, kakak-kakak kan kemarin juga sudah membaca ya terkait dengan metode atau pendekatan yang student center learning itu seperti apa saja. Betul? Betul ya. Ini salah satu contoh metode atau pendekatan yang digunakan
yaitu role play. Jadi berpasangan dua atau mungkin bisa lebih, nanti saling memberikan sebuah umpan balik. Memperhatikan pasangannya melakukan gerakan. Tadi ini hanya memberikan contoh. Tadi kakak-kakak berpasangan terus melakukan yang satu melakukan gerakan, yang satunya melihat, terus menilai, menganalisis. Sebaliknya beres, yang satunya melakukan gerakan, yang satunya menganalisis, melihat gerakannya. Setelah itu memberikan sebuah umpan balik, saling memberikan sebuah umpan balik. Nah, inilah salah satu contoh metode pendekatan role play. Seperti itu. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa. Ya, bisa Kak. Bisa, Kak. Saya lanjut ke PPT. Oke, sebelum masuk ke PPT selanjutnya, mungkin ada yang menarik dari data yang tadi? Data kegiatan atau aktivitas tadi yang kakak-kakak lakukan, ada yang mau kasih pendapat? Ada enggak? Mungkin saya, Kak. Oke, silakan Kak Supeno. Boleh tampilkan datanya tadi ya? Mau balik ke data sebentar. Ya. Balik ke data sebentar. Oke, silakan. Ya, yang pertama terima kasih dengan data yang ada. Ini saya diskusi tentang data ya. Saya lihat denyut nadi yang ditampilkan di awal itu kan variatif ya. Di situ Mas Bambang itu masih muda banget usianya itu kan. Dia kalau belum ngapa-ngapain di pagi hari denyut nadinya 1 menit ya 72, berarti kan dia yang paling excellent lah ya. Gitu. Kemudian ada lagi baru bangun tidur kayaknya Kak. Mas Aang. Dia tidurnya kecepatan Mas Bambang itu. Kalau saya dan Mas Aang ini kayaknya satu paket itu kayaknya ya. Satu paket, pertama tidur malam, yang kedua karena minum obat gitu kan. Itu. Sehingga heart rate-nya dia cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat dari denyut nadi itu posisinya luar biasa progresnya. Tadi Mas Aang langsung strike ke 168. Itu pemilihan metodenya. Jadi bentuk gerakannya nanti dia mungkin yang membutuhkan banyak energi ya. Apalagi si Osa itu Mas Osa 90 150 itu kan. Jadi luar biasa, saking semangatnya dia dalam melakukan gerakan itu luar biasa gitu kan gitu. Nah, terus kalau kita diskusi tentang kalau kita dulu benar peer teaching ya, penilaian antar teman gitu ya. Jadi atau asesmen antar teman gitu. Ada satu hal yang mungkin dicatat oleh kita bersama kawan-kawan. Kadang-kadang anak itu kalau menilai antar teman, kalau nggak kita kontrol betul, itu nilainya ngaco. Gitu apa? Kaitan dengan heart rate gitu kan. Nah, dia sekena-kenanya anak itu kan. Sehingga kita tidak bisa secara objektif memberikan penilaian secara utuh gitu. Jadi ini sebagai contoh bentuk kecil gambaran penilaian antar teman saling memberikan penilaian itu terkadang subjektivitas ataupun objektivitas terkadang harus kita kontrol betul, sehingga anak yang ini kan hanya satu contoh item ya, di PJOK itu banyak sekali item yang dapat kita gunakan. Jadi posisinya jangan sampai kita membuat anak terzolimi gara-gara temannya kadang-kadang yang namanya anak-anak, apalagi usia SMA dia agak sedikit ngaco gitu memberikan penilaiannya gitu ya. Gitu. KPB. Ya. Terima kasih Kak Supeno. Jadi kegiatan atau metode role play ini bisa dilakukan antara berpasangan, dua teman, atau lebih. Makanya tadi saya terakhir itu saya sampaikan ke kakak-kakak, siapa lagi yang pengen berpendapat menilai yang lainnya. Tadi dilakukan oleh Kak Supeno. Jadi ada umpan balik, bisa lebih dari 2. Tadi disampaikan juga kalimat kunci kalau pengalaman di lapangan terkait dengan penilaian yang sesama teman atau peer teaching itu memang menjadi tugas dari seorang guru, ya kan? Tidak hanya melepas begitu saja kan seperti itu.
Jadi mengantisipasinya kan tetap guru dalam pendampingan melihat, memastikan kan gitu. Kalau langsung dilepas sepenuhnya memang secara objektivitasnya kurang. Mungkin lebih ke subjektif ya, karena mungkin juga ada ditambah-tambahin nilainya atau yang lain sebagainya. Jadi inilah peran guru. Walaupun ini berpusat kepada peserta didik, perlu ada pengawasan seorang guru, adanya pendampingan yang memang untuk prosesnya tetap ada. Jadi tidak hanya berpusat pada peserta didik bebas saja, tidak. Jadi kuncinya seperti itu. Oke ya, lanjut untuk. Halo, Kak Feby, ini ingin sedikit sharing. Kalau menurut pendapat saya, metode role play ini kalau diterapkan di SD, apalagi kelas bawah ini sangat sulit sekali. Kalau kelas atas mungkin bisa, namun pendapat yang kita minta itu nggak sesuai harapan gitu loh. Artinya kalau disuruh mengomentari gerakan temennya, jawabannya pasti cuma ngomong baik, cukup, kurang baik gitu. Dan agak malu-malu. Jadi bagaimana ya kira-kira kalau metode ini diterapkan untuk anak-anak SD agar lebih efektif, agar anak itu bisa menjabarkan gerakannya secara rinci, itu harus bagaimana kira-kira Kak Feby? Nah, makanya di sini Kak Yuda ya? Ya. Perlunya edukasi kepada peserta didik. Di sini kita memberikan pendidikan dalam PJOK. Jadi tidak hanya sebatas siswa itu bisa secara psikomotoriknya saja kan, secara afektifnya juga harus diberikan kan gitu. Benar nggak, Kak Yuda? Iya, benar. Nah, itu pun dimulai dari sekolah dasar. Cuman memang dari segi pemahaman, pengetahuan di sekolah dasar itu kita juga harus bisa melihat, untuk sekolah dasar ini sampai di mana nih pengetahuannya, bentuk umpan baliknya seperti apa nih, kan bentuk-bentuk umpan balik kan banyak sekali ya. Kalau ini kan umpan baliknya lebih ke menganalisis gerakannya dan lain sebagainya, melihat dari denyut nadinya. Kalau di sekolah dasar mungkin tidak sampai ke arah sana. Mungkin gerakannya gimana? Nanti mungkin si anak tersebut hanya sebatas sampai si anak ini sudah melakukan, pasangan saya sudah melakukan gerakannya dengan sungguh-sungguh. Kan bisa dilihat dari seperti itu. Jadi belajar memberikan pendapat, di situ memberikan sebuah respon, memberikan sebuah tanggapan. Gitu ya Kak Yuda ya. Esensinya yang kita ambil melihat dari tingkatannya juga. Seperti itu Kak Yuda. Lanjut karena keterbatasan waktu nanti. Oke, di sini sudah kita lakukan tadi. Ini juga sudah. Oke, ini juga sudah. Oke, sedikit aja, satu aja. Yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira apa pendapatnya tadi? Dari pendapatan kakak-kakak, salah satu aja kakak-kakak ingin memberikan pendapat. Dari pertanyaan yang pertama. Kak Prahas? Kesesuaian gerak dan juga pasti heart rate-nya harus meningkat. Kalau gerakannya benar, pasti heart rate-nya harus meningkat. Oke. Selain heart rate-nya itu meningkat, kita kan juga melihat zonanya. Apakah ini masuk zona ke pemanasan, denyut nadinya? Apakah ini sudah masuk ke zona latihan? Atau mungkin sudah masuk zona yang zona maksimalnya? Nah, siapa tahu kan tadi yang dilakukan tadi yang sampai 168 ya, Kak Aang tadi. Kalau dihitung mungkin bisa itu udah mendekati ke zona maksimalnya kan, zona di maksimalnya. Seperti betul, itu Kak. ya. Kalau di SMP memang sepertinya sudah bisa, Kak. Anak-anak diminta untuk berpikir. Yang penting kita berikan pemahaman di awal, cara menghitung denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia. Kemudian biarkan mereka menganalisis ini sudah masuk kira-kira berapa persen, termasuk menghitung
misalnya 60% dari denyut jantung maksimal ini ternyata anak-anak sudah bisa ini SMP Pak ya Kak ya. Jadi melihat gerakannya itu sudah benar ini bisa melihat dari gerakannya sama melihat dari denyut nadinya begitu ya Kak ya. Dari pertanyaan yang pertama Kak Prahas. Oke. Yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kalau saya lihat tadi Kak Nuni tadi memberikannya responnya kayaknya agak beda. Kak Nuni, coba Kak Nuni. Mana Kak Nuni? Kak Nuni ada? Ada Kak. Ya, ada. Gimana Kak Maaf, Nuni? efek yang saya rasakan dari latihan yang dilakukan itu adalah apa ya, Kak? Sedikit agak pedes tadi pahanya ya. Rasanya. Oke. Jadi Karena ada begitu ke bawah tadi memang benar-benar saya tekan ke bawah gitu untuk melatih lower body-nya. Oke. Karena mungkin juga belum pemanasan atau stretching ya Kak ya? Iya, tadi tuh sebenarnya udah jalan-jalan tapi ya jalan aja, nggak stretching pemanasan gitu. Oke, belum stretching, baru meningkatkan denyut nadi sama suhu tubuh saja ya. Iya. Oke. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan apa tadi juga sudah. Jadi memang mungkin identifikasinya memang mungkin belum pemanasan tadi yang dilakukan oleh Kak Nuni ya kan, belum stretching, makanya ada mungkin gangguan atau efek yang berbeda di area tubuh bagian bawah kan seperti itu. Oke. Terus menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Saya pengen tahu pendapatnya. Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Tingkat kebugaran jasmani seseorang yang Mana? sangat mempengaruhi. Siapa, Kak Ang? Tingkat kebugaran jasmani seseorang itu sangat mempengaruhi denyut nadi. Karena itu juga bisa dilihat kalau kita lihat siswa itu apakah dia memang kebugarannya bagus atau tidak, itu bisa dilihat dari denyut nadi, Kak. Oke. Salah satunya dilihat dari tingkat kebugarannya. Kan seperti itu ya Kak ya, yang disampaikan oleh Kak Ang. Tadi juga sempat dikatakan juga oleh Kak Supeno, dipengaruhi mungkin usia, terus juga habis bergadang, ya kan? Habis bergadang mempengaruhi tidak denyut nadi? Suhu tubuh, Kak. Iya, Kak. Suhu tubuh. Mempengaruhi nggak? Oke. Terus juga faktor minum obat mempengaruhi tidak? Kira-kira? Pengaruh, Kak. Pengaruh juga. Oke, itu contoh-contoh yang mempengaruhi denyut nadi. Makanya ini penting sekali juga oleh seorang guru PJOK harus dipahami memberikan atau asesmen denyut nadi kepada peserta didik itu kita bisa melihat oh si anak ini dalam kondisi lagi sehat enggak kira-kira. Kan seperti itu. Oh, ternyata hari ini mungkin cukup enggak? Takutnya nanti pada saat proses pembelajaran selanjutnya, kalau denyut nadinya terlalu tinggi, kita tidak tahu si anak ini lagi denyut nadinya tinggi saat istirahat atau belum melakukan aktivitas, kita paksakan, nah nanti malah mungkin terjadi cedera atau mungkin bisa terjadi pingsan dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama. Oke, menurut kakak-kakak tadi yang sudah dilakukan, ya, melakukan role play itu, ya, aktivitas yang dilakukan itu menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa menurut kakak-kakak? Ada yang mau menjawab? Saya, Kak. Oke, silakan Kak Uni. Ya, karena pembelajaran role play tadi itu banyak melibatkan anak. Jadi kita itu hanya mengomando saja ya, memberikan arahan, anak melakukan dengan sendirinya begitu. Dan sebelumnya sudah kita berikan arahan dan petunjuk begitu, Kak. Oke, jadi tanggapannya Kak Nuni, si anak itu banyak dilibatkan
sudah banyak Iya. dilibatkan dari segi memberikan umpan balik, melihat, menganalisis gerakannya, kan? Seperti itu. Oke. Mungkin ada satu lagi yang mau berpendapat terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Pengambilan keputusannya Kak dari awal sudah diminta untuk memilih salah satu. Nah, itu ketika memilih salah satu gerakan saja udah pengambilan keputusannya sudah di siswa. Lambat itu kan terserah siswa sebenarnya. Nah, itu juga pengambilan keputusannya dari siswa. Oke, jadi tadi yang kalimat pendapat dari Kak Pras pertama ya, dari gerakannya saja si peserta didik ini sudah boleh untuk memilih. Memilih. Kan seperti itu. Yang penting tujuannya tadi terkait dengan apa? Pemanasan. Pembelajarannya? Peningkatan denyut nadi kebugaran ya Kak ya? Gerak fundamental atau fundamental. Ya, gerak dasar. Kan tujuannya pembelajarannya itu kan gerak dasarnya ya. Jadi mau ambil dia mau gerak dasar itu ada apa namanya lokomotor, non lokomotor, manipulatif atau gerakan yang lain, silahkan. Tapi tujuannya adalah gerak fundamental atau gerak dasarnya. Tadi sudah suruh memilih tadi. Nah ini kenapanya ya, salah satunya si peserta didik ini sudah disuruh memilih mana gerakan yang mau dipraktekkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran tadi? Kira-kira ada nggak? Ada? Cukup? Sudah berjalan dengan lancar? Kasih motivasi yang lebih mungkin Kak. Maksudnya di awal disampaikan, mungkin nanti kalau ada yang ketentuan apa yang bagus nanti dapat, biar motivasi anak semakin tinggi juga. Oke, jadi ada apa namanya reward gitu ya. Betul. Berarti ini yang dilakukan oleh gurunya berarti ya Kak ya, bukan pesertanya ya. Iya, dari guru. Oke. Selanjutnya di sini tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Ini sudah, hanya medianya aja saya untuk mempersingkat. Oke, ini penjelasan. Ini sebenarnya sudah dibaca ya oleh kakak-kakak ya di LMS ya. Sudah dibaca belum? Ya, sudah Kak. Sudah, harusnya sudah. Ini sudah ada di LMS kakak-kakak terkait dengan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Di sini peran guru, poin pertama, bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi memfasilitasi sebagai teman belajar juga. Ya, ada controlling, ada pendampingan di situ. Terus poin kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Oke. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Poin selanjutnya, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan poin kelima, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Ini adalah peran guru. Sedangkan untuk peran peserta didik, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik tadi yang dilakukan tadi. Jadi sudah memberikan gagasan, saran, kritik, seperti itu. Peran peserta didik selanjutnya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajarannya. Oke, ini juga bisa dilakukan oleh peserta didik. Poin selanjutnya, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Ini boleh juga dilakukan. Ya, strategi pembelajarannya yang dipakai apa. Oke.
terus membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya, dan yang poin terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Ini kakak-kakak sudah baca juga. Selanjutnya ini terkait dengan dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan penutupan pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang guru, yang menjadi kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh Kak Supeno terkait dengan penilaian yang subjektif dan lain sebagainya. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Oke. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran. Oke. Ini kemarin sudah dibaca kakak-kakak? Ada small group discussion. Sudah. Nah, oke. Dari 1 sampai 9. Saya pengen yang belum. Dari pendekatan atau metode ini, kakak-kakak sudah melakukan yang mana? Kira-kira. Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Dari Kak Supeno mungkin? Boleh. Oke. Kak Supeno pernah punya pengalaman yang mana nih dari 9 metode ini? Sepertinya lebih ke 7 atau 9 ya? Sesuai dengan kurikulum. Yang pertama, saya discovery learning. Karena menemukan sebuah gagasan tersendiri terkait dengan suatu proyek atau satu kegiatan pembelajaran. Nah, itu ya, itu discovery learning. Misalnya anak hanya saya kasih umpan tentang satu bahasan, kemudian mereka nanti menyusun, sedemikian rupa mereka saya suruh mencari bahan sendiri. Kemudian mereka unjuk kerja dalam satu pertemuan di next time. Itu. Jadi anak-anak setelah mereka menemukan, menggali informasi sendiri dari berbagai sumber atau media yang ada, nah kemudian mereka unjuk kerja. Gitu. Contoh misalnya paling gampang sekali adalah senam irama dengan kreasi. Nah mereka mencari rangkaian gerakan sendiri dan sebagainya. Itu salah satu contoh bentuk kecil. Kemudian ada lagi yang mungkin contextual learning gitu ya. Itu mereka berbasis kontekstual. Jadi anak-anak kita berikan notes atau catatan, nah mereka kemudian menganalisa bersama dengan teman-teman yang lain. Oke. Nah kalau cukup dulu Kak Supeno, biar yang gimana? lain, biar yang lain, dibagi yang lain. Oke. Ya, jadi tadi yang Kak Supeno lakukan tadi ada 2 metode atau pendekatan, discovery learning dengan contextual learning ya. Ya. Discovery learning ini lebih ke pemberian tugas, gitu ya Kak Supeno ya? Kan mereka untuk ya, dicari jawabannya kan gitu. Saya minta untuk mencari sendiri, cari sendiri kan materi yang kita akan kerjakan gitu. Terus juga yang kedua itu kontekstual. Jadi lebih ke memberikan sebuah pertanyaan, mereka menjawab. Itu metode atau pendekatan kontekstual learning. Berarti kita memberikan sebuah pertanyaan, mereka berusaha untuk memberikan jawabannya. Itu kontekstual learning. Oke, yang sudah dilakukan oleh Kak Supeno. Satu lagi, mungkin dari siapa yang sudah dilakukan selain PBL sama PJBL ya, karena memang mungkin ini sudah sering dilakukan ya. Mungkin izin Kak. Oke, silakan Kak. Kebetulan kemarin waktu ada tugas diminta untuk membuat
praktek pembelajaran, saya menggunakan role play dan simulasi. Oke. Mungkin hampir sama seperti yang kita lakukan tadi. Jadi saya minta anak-anak untuk bermain peran juga, satu sebagai berpasangan juga kebetulan, satu menjadi pelatihnya untuk mengomentari gerakan. Kita sediakan beberapa pos untuk sirkuit training, tapi setiap anak ada pelatihnya temannya sendiri. Itu mungkin masuk ke role play dan simulasi ya Kak ya. Oke. Cuman mau tanya juga Kak, itu yang tugas untuk praktek pembelajaran itu di-upload-nya di sebelah mana ya Kak? Di modul sebelah mana? Mungkin nanti informasinya bisa Nanti disampaikan. di ini aja ya, di WA aja ya, di WA grup ya. Oke ya. Oke. Kemudian yang sering saya lakukan juga adalah cooperative learning Kak di sekolah. Jadi saya minta untuk dibagi kelompok, terutama di materi biasanya senam irama, aktivitas gerak berirama, dan juga permainan bola besar. Itu saya minta anak-anak khususnya kelas 9 itu sudah membuat modifikasi pembelajaran, modifikasi permainan bola besar secara berkelompok. Kemudian mereka mempresentasikan. Mungkin masuk ke cooperative learning Kak. Oke. Kalau nggak salah ya Kak ya. Mohon koreksi. Oke, terima kasih Kak Prahas. Tadi ada 4 contoh dari Kak Supeno sama Kak Prahas. Kalau tadi Kak Supeno itu sudah discovery learning sama contextual learning, tadi juga penjelasannya juga sudah disampaikan. Terus Kak Prahas ini sudah melakukan juga role play, tadi yang berpasangan, memberikan sebuah umpan balik dengan apa tadi Kak Prahas? Kooperatif? Bukan, yang role play dan oh ya, yang satunya cooperative learning. Cooperative Betul. learning ini membuat sebuah kelompok-kelompok ya Kak Prahas ya. Betul Kak. Jadi ini adalah jenis-jenis pembelajaran student center learning. Ada 9 contohnya yang mungkin sudah kakak-kakak sudah lakukan. Nah, tadi coba saya gali dari kakak-kakak ternyata sudah dilakukan. Ada 4 contoh, ya kan, dari yang sudah dilakukan oleh Kak Prahas dan Kak Supeno. Tambahannya di sini ada problem based learning berbasis sebuah permasalahan, terus project based learning itu berbasis dengan project, ya kan. Terus di sini ada small group discussion, itu metode yang diskusi melibatkan antar kelompok juga itu. Jadi small group discussion itu. Terus yang belum itu self-directed learning, itu pemberian tugas dan membebaskan, tapi untuk memberikan tanggung jawab kepada peserta didik. Itu self-directed learning. Itu kooperatif sudah, konteks kolaboratif. Kalau kolaboratif itu lebih ke memberikan, mencari jawaban sebanyak-banyaknya. Jadi si peserta didik ini berusaha untuk mencari jawaban sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Oke, ini sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Selanjutnya, oke, aktivitas kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada kakak-kakak juga sudah membaca di LMS, memahami karakteristik dan minat anak. Di sini dari segi jasmani, sosial, emosional, mental. Ini dari peserta didiknya ada tingkat PAUD, SD, menengah, dan atas. Oke, kira-kira nih, dilihat dari yang pertama dulu. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini masuk bidang ke apa? Masuk bidang mana ini? Kira-kira? Jasmani. Jasmani, Kak. Jasmani, sepakat? Ya, Kak. Sepakat ya? Oke. Terus untuk usianya, ini masuk usia berapa nih? Untuk gerakan ini. Kalau merangkak itu ya 0 dari 2 tahun, Kak. Tapi kalau memanjat itu biasanya sudah di atas 2 tahun ya. Ini maksudnya ini ke arah panahnya kemana? Apakah ke sini, ke sini, ke sini, atau ke sini? Nanti kita cocokkan benar nggak jawaban kakak-kakak ini? Nggak apa-apa.
Kita cek. Masuk yang mana nih? Untuk jasmani ini. 56. Yang Iya. jasmani ini masuk kemana? Arahnya? Memanjat. 56. Menarik. Tahun, Kak. 34. 34. 34. Oh, 34. kayaknya banyak yang 34 ya. Oke, 34. 34. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicocokkan. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk kemana? Emosional. Sosial ya, sosial. Masuk kemana? Sosial. Sosial. Kak. Terus masuk usia berapa ini? 6-12 apa ya? 6, 12. 12, 18. 12, ada yang 12, 18, ada 6, 12. Oke. Terus pertanyaan yang keempat. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini masuk mana ini? Emosional. Nah, 12, usianya 18. berapa? 12, 18. 18, Kak. 12, Berarti kamu salah, Beb. 12, 18. Oh, bos, salah. 6, 12. 6, 12. Ada yang 6, 12. Oke. 12, 18. Ya. Terus pertanyaan yang 6, keempat, 12. anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini masuk ke mana nih? Sisanya. Mental. Mental. Usia berapa? 12 sampai 18. 18. 12 sampai 18. Oke, kita coba cocokkan ya apa jawaban dari kakak-kakak ya. Nah, ternyata ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Selanjutnya, untuk yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Ya, untuk pertanyaan kedua, sosial ini usia 5 sampai 6 tahun. Untuk yang ketiga, ini emosional masuk 6 sampai 12 tahun. Dan untuk pertanyaan keempat, itu masuk ke usia 6 sampai 12. Salah, Kak Habib. Tidak apa-apa. Salah dua. Ini mencocokkan saja apa yang menjadi terkait dengan perkembangan motorik atau perkembangan peserta didik. Gitu ya, Kak ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ini saya butuh satu aja. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira. Kira-kira untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik. Oke. Untuk menentukan strategi pembelajarannya. Selain itu ada? Ada tidak? Kak Asa, saya belum dengar ya suaranya Kak Asa. Untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik, Kak. Oke, dari Kak Joko untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan usianya ya Kak ya. Ya, Kak. Kak Asa gimana? Kalau saya untuk melihat mungkin kemampuan anaknya masing-masing kan berbeda, Kak. Juga. Melihat kemampuan peserta didiknya ya. Oke. Jadi tadi ada beberapa jawaban dari kakak-kakak terkait dengan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Yang pertama tadi untuk menentukan strategi pembelajaran apa yang mau kita gunakan. Yang kedua melihat untuk membuat sebuah
perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan usianya atau perkembangan peserta didiknya seperti itu ya Kak ya. Oke. Yang kedua di sini bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kira-kira cara mengakomodasinya seperti apa? Cara mengakomodasinya melalui pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Oke. Kita dilihat dulu dari kesiapan belajar, minat belajar, dan memang profil belajarnya. Baru nanti bisa mengakomodasi berbagai macam karakteristik dan gaya belajar peserta didik tersebut. Oke, dengan cara pembelajaran yang terdiferensiasi, susah nyebutinnya. Oke, yang tadi disampaikan oleh Kak Kurniawan. Mungkin ada yang lain berpendapat selain pembelajaran terdiferensiasi? Yeah. Halo, siapa yang berpendapat? Mungkin Angga ini Kak, enggak. Oh, Kak Aang, suaranya agak jauh soalnya. Silakan Kak Aang. Mungkin nggak berpendapat sih Kak, mungkin malah menanyakan terkait mengakomodasi ini kan pembelajaran diferensiasi Kak ya. Ini malah sebenarnya jadi kesulitan kalau diri saya ya, karena memang kan kalau olahraga itu suaranya nggak dengar, ke mute Kak. Halo? Ya, dengar Kak? silakan. Oke, mungkin saya malah ingin bertanya terkait diskusi tentang masalah akomodasi siswa ya, atau pembelajaran berdiferensiasi Kak ya. Karena memang kan kita guru olahraga kaitannya dengan sarana prasarana nih Kak. Ini amat sangat minim Kak di beberapa sekolah termasuk saya juga. Jadi untuk mengakomodasi itu, apalagi kemarin guru penggerak itu malah sebenarnya banyak dari peserta guru penggerak itu keluar biaya sendiri untuk melakukan tugas-tugasnya seperti itu. Nah ini juga menjadi dilema, kenapa guru-guru olahraga ini sebenarnya malah cenderung monoton atau pembelajaran komando seperti itu kepada siswa. Karena memang dari sisi sarana juga agak kurang memadai seperti itu. Mungkin tanggapan kakak-kakak yang lain seperti apa? Apakah sama sesuai dengan pengalaman saya di sekolah atau ada yang berbeda? Mungkin seperti itu. Mungkin ada pendapat dari kakak yang lain terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Tadi yang disampaikan tadi terkait dengan berbasis aset ya tadi yang disampaikan oleh Kak Aang ya. Jadi kemarin sebenarnya di modul 1.2 itu sudah dijelaskan terkait dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Kemarin sudah dijelaskan itu. Mungkin ada pendapat? Dari Kak Aang tadi sebenarnya kan kita kan melihat aset yang sudah ada. Kemarin juga Kak Aang sudah pelajari itu. Aset apa saja kemarin yang Kak Aang yang memang bisa digali? Ada aset manusianya, ada aset sosial, ada aset apa lagi? Agama, budaya, terus apa lagi Kak Aang? Kemarin ada 4, tapi yang saya garis bawahi untuk sarana prasarana memang kurang memadai itu, Kak. Karena memang kan minim juga seperti kemarin itu kan sebenarnya juga sudah diberikan contoh. Ada beberapa kasus yang memang kita bahas ya. Ya kan? Kemarin sudah ada kasus yang kita bahas. Jadi kemarin pun kita juga belajar terkait dengan ABT sama DBT. Nah, saya balik nanya ini sama Kak Angel. Kalau ABT kemarin, asset based thinking ini seperti apa kemarin Kak Aang? Iya Kak? Yang ABT, asset based thinking. Asset based thinking. Jadi pemikiran Kak ya? Saya juga agak lupa saya. Nah, ini makanya
pentingnya kemarin terkait dengan ABT sama DBT, asset based thinking. Kita mencoba untuk berpikir positif. Jadi kita lakukan terlebih dahulu. Kita berusaha dengan cara apa kemarin? Dengan cara memodifikasi, terus juga pemanfaatan aset-aset yang ada saja. Kan seperti itu yang kemarin sudah dilakukan. Atau kalau DBT kan deficit based thinking. Jadi berpikirnya itu lebih ke permasalahannya, berpikir tentang hambatannya, terus selalu berpikir yang negatif. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi apa yang harus dilakukan ya makanya dalam pembelajaran yang modul 1.2 terkait dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan kemarin ya, kita harus selalu berpikir terkait dengan ABT, asset based thinking, seperti itu. Mungkin itu ya Kak ya jawabannya. Sementara nanti sambil diskusi selanjutnya karena keterbatasan. Ini untuk pembelajaran yang ketiga yang terakhir. Oke, terkait dengan pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seperti itu. Oke. Di sini ada 3 terkait dengan diferensiasi konten. Di sini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Sedangkan untuk diferensiasi proses, ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk dilatih dan memahami isi atau kontennya tersebut. Dan diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke. Dan yang selanjutnya, nanti pertanyaan ini menjadi pertanyaan juga terkait dengan intratas dan intertas. Oke. Apakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi? Ya, ini tadi yang dipertanyakan oleh Kak Aang, ini sebenarnya menjawab juga dari pertanyaan yang pertama ini, yang sekarang ini. Yang melakukan apakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Mungkin ada yang mau menjawab? Tadi yang kendala yang dialami seperti terkait dengan aset ya. Oke, Kak Prahas. Ya, mungkin tadi yang disampaikan sama Kak Aang lebih banyak mengeluarkan apa tadi biaya ya atau apa ya tadi biaya untuk membeli alat atau apa sebagainya mungkin ya. Pada dasarnya memang kita memang mungkin harus berpikirnya aset apa yang kita miliki dulu dan memaksimalkan aset yang sudah kita miliki. Terus untuk melaksanakan diferensi baik dari konten, proses maupun produk itu sebenarnya nggak harus yang kita yang muluk-muluk, maksudnya bukan yang berwujud barang harus kita beli. Sebagai mungkin saya pernah berbagi pengalaman ya Kak Pebi ya dan teman-teman semuanya. Melaksanakan diferensi waktu itu saya minta hasilnya adalah produknya adalah modifikasi permainan. Jadi anak-anak hanya membutuhkan satu lembar kertas untuk ditulis konsep nama permainannya, permainan bola besar itu apa, kemudian aturannya bagaimana dan dipraktekkan, kemudian diberikan umpan balik dari kelompok lain. Itu sudah menurut saya ya Kak ya itu sudah termasuk dalam diferensiasi karena anak-anak sudah ada yang membuat permainan dengan modifikasi mereka memodifikasi permainan bola bola bekel dengan bola sepak dan seterusnya. Itu banyak macam yang alat yang ada digunakan, bahkan bolanya ada yang membuat sendiri pakai
apa namanya, kertas atau plastik yang diikat pakai tali itu mereka memanfaatkan barang-barang bekas seperti itu Kak, salah satunya. Oke, jadi dari jawaban Kak Rahas ini lebih pemanfaatan aset yang ada dimaksimalkan seperti itu ya Kak Rahas ya? Iya Kak. Lebih memaksimalkan aset yang ada. Jadi memang aset yang ada ya dimaksimalkan terlebih dahulu, simpelnya seperti itu. Terus juga mungkin lebih ke memodifikasi tadi yang sudah dilakukan ya, baik lebih ke diferensiasi konten, proses maupun apa produknya. Produk, oke. Jadi tadi nggak hanya memodifikasi alat, memodifikasi prosesnya juga bisa, memodifikasi kontennya juga bisa. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat satu lagi? Cukup. Cukup. Ini pertanyaan terakhir, Kak. Jadi ini untuk yang dikerjakan di refleksi, ini pertanyaan terakhir. Gagasan baru apa ini yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Silakan salah satu dari kakak-kakak menjawab. Tadi ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, satu pendapat. Silakan. Bu Ayana tadi belum, Kak Febi. Kita itu loh. Bu Ayana tuh belum suara tuh. Kak Ayana yang ditunjuk belum bersuara ya? Tua kelas ini kan Bu Ayana itu. Ya. Kak Ayana gimana? Kak Bisri? Saya juga belum dengar Kak Bisri sama Kak Ayana. Biasanya Kak Bisri selalu berpendapat. Kak Bambang mungkin? Ya, izin Kak. Oh, Kak Bambang, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan Kak. Gagasan baru apa yang saya dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul ini? Yang pertama, untuk mendiferensiasi pembelajaran PJOK ini kita harus memperbanyak sumber belajar, Pak. Mungkin itu satu. Yang kedua, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid itu sendiri, Pak. Mungkin itu dua yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, jadi melihat juga sumber belajarnya dan melihat dari peserta didiknya. Oke, satu lagi. Siapa nih? Ya Kak, izin Kak. Kak Kurniawan, jadi silakan. Dalam pembelajaran di modul ini saya mendapatkan gagasan baru yang terkait memang pembelajaran SCL tadi, student center learning, dan model-model pembelajarannya yang yang terdiri dari SCL tadi. Lalu untuk berdiferensiasi produk itu bukan hanya produk saja untuk dalam proses diferensiasinya ya Kak ya. Jadi diferensiasi produk itu bisa berupa memang hanya presentasi atau memang hasil dari pembelajaran yang diajarkan oleh guru, konsepnya tadi. Mungkin produk itu mungkin ditekankan untuk bukan hanya produk, jadi cuma presentasi atau keahlian anak yang dari pembelajaran sebelumnya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Ini ada beberapa pendapat dari kakak-kakak tadi. Oke, selanjutnya ini terakhir setelah sesi ini kakak-kakak silakan mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS dan gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Mungkin itu ya kakak-kakak. Terima kasih. Untuk modul 1.3 ini cukup. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau cukup? Cukup, Kak. Kalau cukup, silakan dihidupkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai di sini saya menemani belajar kakak-kakak untuk di modul 1.3. Silakan yang masih belum mengerjakan, mungkin saya mau cek setelah ini tugasnya, karena kemarin masih ada. Sekarang saya ingatkan lagi yang belum mengerjakan untuk dikerjakan atau diselesaikan tugasnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.